Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita lagi berada di Desa Cilebak, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Agenda di hari ini kita lagi memonitoring sejauh mana penggunaan dana desa yang sesuai dengan keputusan Menteri Desa nomor 3 tahun 2025, yaitu tentang ketahanan pangan. Alhamdulillah pada hari ini saya ditemani Pak Kasih PPM Kecamatan Cilebak, Pak Dedi ya, Pak Dedi, lalu ada Pak Adi dari pendamping desa, dan kebetulan saya Yana Sudiana dari TAPM Kabupaten Kuningan. Pada hari ini kita akan cross check ke dalam, Pak Ded. Sudah sejauh mana pembangunan daripada tempat untuk budidaya ayam petelur. Dan ini salam untuk Pak Menteri, Pak Kasih, Pak Adi. Kita salam untuk Pak Menteri Desa, Pak Yandri Susanto. Pak Menteri, alhamdulillah kegiatan yang diarahkan sesuai Kepmen di Desa Cilebak, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan terrealisasi. Yuk kita lihat lebih jelasnya ke lokasi ke dalam. Pak Kasih, kita ke dalam, Pak. Assalamualaikum Pak Kuwu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjeng enjing. Berjeng enjing. Alhamdulillah. Pak, ini Pak Kuwu Cilebak. Cilebak. Ya. Pak Kuwu Desa Cilebak, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Ini Direktur Bumdesnya. Direktur Bumdes, Ya. Direktur Bumdes, dan ini Pak Ekbang. Kepala Seksi ya, Pak Kasih, Kasih Pak Ekbang, Kesejahteraan Desa Cilebak. Kesejahteraan Desa Cilebak. Cilebak. Oke. Pak Kuwu, alhamdulillah nih sesuai dengan arahan Pak Menteri. Ya. Dari keputusan Menteri Desa nomor 3 tahun 2025, yaitu tentang dana desa digunakan harus untuk ketahanan Tanda pangan. Ya. Ya. Pak Kuwu, nanti kita cross check ke atas. Ya, siap. Sudah sejauh mana nih pembangunannya? Ya. Gitu. Dan nanti mangga Pak Kuwu sampaikan ke Pak Menteri langsung nih menyampaikan kegiatan yang dilakukan di Desa Cilebak. Cilebak. Ya. Oke Pak Kuwu, kita ngobrolnya di atas ya. Ya, siap. Oke. Pak Kuwu, nah Pak Kepala Desa kalau di Jawa Barat dibilangnya Pak Kuwu ya. Pak Kuwu, Kalau ya. di skala nasional itu namanya Pak Kepala Desa. Ya. Dan kebetulan dengan Pak Direktur ada Pak Kasih PPM Kecamatan Cilebak. Pada hari ini saya memonitoring bersama dengan Pak Kasih PPM dari Kecamatan Cilebak dan juga PD. Nah gini Pak Kuwu, Ya. yang disarankan di Kepmen itu 20% minimal, Minimal, ya. Ya. dipergunakan untuk ketahanan pangan. Kalau di Desa Pak Kuwu nih, hasil musyawarah, musdesus dan lain sebagainya dan disepakati oleh BPD dan masyarakat, berapa anggaran yang dipergunakan Pak Kuwu? Saya ini untuk Desa Cilebak, betul kalau dari pemerintah itu disarankan itu minimal 20%. Nah, Nah, setelah merumus dengan hasil musdes ya, musdesus dengan BPD, dengan lembaga-lembaga desa terkait, termasuk perangkat desa dan tokoh masyarakat. Jadi fokus Cilebak itu, mumpung pemerintah menganjurkan untuk tingkat ketahanan pangan, berarti Cilebak itu tidak mengkerucut ke hanya tugas negara atau instruksi pemerintah. Langsung, karena Cilebak itu adalah daerah perbatasan, desa terpencil, plus ibu kota kecamatan. Jadi tujuan warga kami adalah menciptakan usaha desa. Nah, dengan total anggaran kami 40% lebih, jadi 418 juta. Waduh, untuk mantap. 1.100 ekor ayam. Di sini kami udah hitung-hitungan kami ini minimal dari ayam petelur itu ada hasil. ya. Pertama untuk
menambah lapangan kerja. Minimal yang mengurus harus bisa terbayar setiap bulan. Yang kedua harus ada pemasukan untuk BUMDes untuk pengembangan usaha. Ya. Yang selanjutnya ya pastilah sewa dari sewa tanah, karena ini menggunakan tanah kas desa ya. Ya, betul. Ada pendapatan desa untuk desa, untuk desa. Jadi untuk itu kami terus terang aja beda yang lain mungkin. Yang lain 20% untuk wilayah Kecamatan Lebak, tapi kami 40%. Yes, Jadi mantap. 418 juta. Dan sekaligus saya pun mengucapkan terima kasih ke Pak Menteri Desa yang telah memberikan ya keputusan Menteri untuk meningkatkan ketahanan pangan. Kami ada kesempatan untuk membuka usaha desa. Terima kasih untuk Pak Menteri. Ya. Wah, ini sahabat desa di seluruh Indonesia. Saya selaku TAPM Kabupaten Kuningan yang mengawal tentang kegiatan ketahanan pangan yang atas dasar secara regulasinya adalah keputusan Menteri nomor 3 tahun 2025. Pak Kubu nih, saya sangat merasa bangga. Ya. Karena gini, Pak Kubu berani untuk menganggarkan bersama pemerintahan desa termasuk BPD dan masyarakat, gitu kan? Untuk menggunakan dana desa 40% nih, bukan main nih 40%, berarti sekitar 418 juta. Karena kami dana desa yang sekarang itu dapat 1 miliar 37 juta. Jadi ya 40% lah. 40%. Nah, ini salah satu inovasi di desa yang mengikuti sesuai aturan. Dan ada satu hal yang lebih utama lagi di sini. Dalam hal KPN itu ada yang namanya mitigasi. Mencari peluang yang disesuaikan dengan topografis, demografis, dan profil desa. Nah, profil desanya apa? Topografisnya seperti apa? Di daerah Cilebak, karakternya memang sudah terbiasa untuk mengelola dan budidaya ayam, kan gitu ya? Nah, cuman sekarang lebih terfokus. Terfokusnya di sini budidaya ayamnya berapa ribu ekor? 1.100. Oh, 1.100. 1.100 ekor yang akan dibudidayakan, terutama di sini tentang produksi telur. Nah, produksi telur. Nah, ada hal yang lain di Kepmen tersebut. Diharapkan satu, penyerapan tenaga kerja. Kena, gitu kan ya? Penyerapan tenaga kerja. Yang kedua, bisa dimanfaatkan dan dirasakan oleh masyarakat. Atas apa? Atas kebutuhan. Nah, konsumsi telur bisa terpenuhi dari produk di sini, kan gitu ya Pak Bu ya. Nah, desa Cilebak. Di sisi lain terbuka peluang juga untuk wilayah lain untuk membutuhkan telur. Mangga hubungi BUMDes desa Cilebak. Kan gitu ya. Nah, yang selanjutnya ada lebih penting lagi. Nanti ditargetkan ke Posyandu bisa mensubsidi telur. Tujuannya Pak? Untuk mencegah terjadinya stunting. Kan gitu ya? Tujuannya memang itu. Lalu nanti ke depan di sini bisa dijadikan tempat edukasi pembelajaran bagaimana tata kelola untuk ayam petelur. Jadi tempat edukasi juga, kan gitu ya? Bisa ya. Jadi intinya Pak Bu, alhamdulillah nih beberapa indikator bisa kerangkum, bisa dilaksanakan dalam satu momen program kegiatan ketahanan pangan. Termasuk begini, Pak Penampi, karena ini sesuai program pemerintah juga, kita kan menuju MPG ya. Cilebak itu kan daerah terpencil. Minimal kami bisa membantu, sedikit membantu kalau memang MPG di Kecamatan Cilebak terwujud. Insya Allah kan gitu. Bisa bagus ya. Jadi intinya banyak peluang yang bisa terpenuhi dari kegiatan ini gitu ya Pak Bu ya. Oke. Yang selanjutnya Pak Bu nih, pelaksanaan kegiatan ini sesuai Kepmen, apakah dilaksanakan oleh desa sendiri ataupun melimpahkan ke BUMDes? Jadi langsung ke BUMDes. Oh, langsung ke BUMDes. Tapi desa mengawal dan mendampingi, kan gitu. Jadi tidak langsung karena aturan khas gubernur, tetap kami mengawasi dan mengawal supaya bisa berjalan bareng-bareng lah. Tapi sistem pelaksanaannya langsung BUMDes. Terima kasih Pak Kubu nih. Kepercayaannya terhadap BUMDes termasuk mengaplikasikan daripada Kepmen, gitu kan? Nah, kebetulan nih ada Direktur BUMDesnya. Kesiapan Direktur BUMDesnya gimana nih dengan tim gitu? Untuk kesiapan di BUMDes, terutama usaha peternakan ayam petelur ya Pak,
saya sudah melakukan banyak pembelajaran, banyak komunikasi studi banding dengan ahli-ahli di bidang peternakan ayam petelur. Untuk sampai saat ini saya insya Allah siap dan udah memiliki rencana-rencana supaya bagaimana cara pemasaran, bagaimana cara pengelolaan di terutama ayam petelur, Pak, begitu. Ya. Jadi gini, kepercayaan daripada pemerintah desa terhadap BUMDes kalau sudah begini berarti amanah insya Allah terlaksana Pak Bu, sesuai yang diharapkan. Nah, cuman di BUMDes, di subunit usaha BUMDes daripada program ketahanan pangan ini diharapkan ada 3 tim nih. Nah, yang ke satu tim manajemen tata kelola administrasi untuk pelaporan. Nah, untuk pelaporan. Yang kedua, manajemen tata kelola produksi. Nah, yang ketiga nih tidak kalah penting juga, manajemen tata kelola marketing dan IT. Nah, kan gitu. Jadi nanti ke depan apabila sudah produksi, kemana harus memasarkan, kemana harus bermitra, MOU dan lain sebagainya, kan gitu ya. Nah, di sisi lain apa yang sudah dilakukan saat ini, ada MOU dengan pihak CSR dan lain sebagainya. Nanti ke depan kita bisa membuka pasar global, Pak Kubu. Jadi pasarnya tidak akan terbatas. Dengan catatan nih, yang tugasnya adalah tim manajemen marketing dan IT. Nah, kan gitu ya. Nah, kebetulan nih ada Pak Kasih PPM Kecamatan Cilebak nih. Pak Kasih, arahan dari selaku yang membina dari kecamatan nih terhadap semua desa di Kecamatan Cilebak, ada yang 7 desa, terutama nih lokasinya di Desa Cilebak. Bagaimana nih Pak Kasih perjalanan waktu dari mulai sosialisasi, arahan sehingga 40% satu desa ini berani untuk menganggarkan ketahanan pangan, Pak? Terima kasih Pak TA, Pak Kepala Desa dan pendamping juga dari desa. Jadi kami ketahanan pangan ini tidak serta-merta disetujui, jadi ada prosesnya. Jadi sebelum diluncurkan SPP atau diajukan SPP juga ada kajian-kajian tentang usaha dan proposal dari BUMDes yang disetujui oleh Kepala Desa juga oleh BPD. Jadi secara kajian memang sudah memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan, dan ini juga usaha untuk tahun 2025 ini dengan rentang waktu yang sedikit, mudah-mudahan optimal. Karena tahun 2025 ini tinggal 5 bulan lagi. Jadi untuk berusaha di 2025 mudah-mudahan ini satu yang awal itu ada pasti pembelajaran, karena kita usaha juga usaha baru kepada BUMDes dan desa. Jadi kami tetap mendorong optimis dan tetap untuk bekerja secara tim. Jadi jangan sendiri-sendiri, seperti tadi Pak TA juga menjelaskan harus ada tim yang membidangi masing-masing pada kepengurusan masing-masing. Itu barangkali, dan mudah-mudahan ini juga yang menurut kami juga dari kecamatan ini yang terbaik dan terbesar. Jadi Pak Kepala Desa beserta masyarakat ya bukan serta-merta ini pasti mengambil resiko, karena ada kegiatan-kegiatan lain yang itu yang posnya harus dikurangi atau dihapus. Tentunya bukan untuk menghilangkan, tapi untuk pasti ke depan untuk bisa menghasilkan juga PADes ke desa untuk peningkatan pembangunan di Desa Cilebak. Barangkali itu saja Pak. Siap. Nah, terima kasih Pak Kasih. Cuman kita cross check ke sebelah sana Pak Bu. Siap. Ya, kita cross check ke sebelah sana. Nih Pak Kubu, kita kan mau membudidayakan dan memelihara 1.100 ekor. Kalau diakumulasi nanti kalau sudah produksi, rata-rata per hari dapat berapa ratus biji? Jadi menurut yang tim ahlinya, saya juga nanya-nanya, itu per hari itu hampir 45 kg.
45 kg. per hari. Akumulasi berapa persen yang bertelur dari 1000? Saya ngambil dari 800. Dari 800. Jadi oke. tidak 1100, Ya. jadi 800 dulu. Oke. Jadi ini salah satu peluang usaha Ya. untuk sahabat desa di seluruh Indonesia. Jadi begini, kalau kita berbicara dari jumlah 1100 yang dianggap produksi maksimal per hari, Ya. karena ada berhentinya kan gitu ya Pak Kubu ya. Ya. Nah, udah bertelur sekian puluh biji lalu akan berhenti untuk menambah nutrisi pada tubuh ayam tersebut, dan ada yang produksi lagi gitu kan. Ya. Tidak kalah penting nih analisa usahanya. Dari 1100 itu bisa menghasilkan minimal 800 biji per hari. Ya. Gitu kan? Ya. 800 biji per hari. Kalau satu bijinya kita hitung terendahnya 1.500, Iya. berandai gitu ya, satu telur itu 1.500 dikali dengan 800 per hari udah berapa? Sejuta lebih ya. Hampir saja 300-an. Nah, 1 juta lebih per hari. Ini analisa kajian usaha termasuk atas dasar mitigasi dan atas dasar studi banding kan gitu ya Pak Kubu ya. Nah, jadi intinya peluang usaha budidaya ayam terutama petelur ini sangat menguntungkan. Saya pun udah hitung-hitungan kalau dari per kilo, ambil kecilnya itu per kilo 25.000 ya. Ya. Dari 40 kilo itu. Hmm, Per hari itu saya udah menghitung itu 1.250.000. 1 juta. Itu per harinya itu. Per hari. Menurut hitungan tapi dari jumlah 800 ekor. Ya. Jadi taruhlah yang 300 ekornya Ya. dianggap Berhenti dulu ya. berhenti Maki. atau takut ada stres ada apa Nah, kan. oke. Nah, jadi sahabat desa di seluruh Indonesia, hari ini saya mau monitoring ke desa Cilebak. Cilebak. Luas bangunannya ini sekitar berapa meter? 24 meter kali 10. 24 meter kali 10 bisa terisi 1.100 ekor. Nah, dan nanti ke depan akan ada ekosistem simbiosis. Produksi telur, ada kohenya, Ya. kotoran hewannya nanti dibikin kompos. Setelah jadi kompos nanti kita akan produksi di pertanian. Kan gitu ya? Ya. Nah, ini ada simbiosis ekosistem yang tidak terlepas dan akan keterkaitan. Terima kasih Pak Kubu. Ya, siap sama. Ya, mudah-mudahan kegiatan ini, wah ini hebat, 40%, 400 juta, 418. 18 juta, Ya. 418 juta lokusnya adalah ketahanan pangan, sama dengan 40% dana desa yang diterima dipergunakan untuk ketahanan. Terima kasih Pak Kubu. Terima kasih, sama-sama. Ya, semoga sukses Pak Direktur. Ya. Terima kasih ya. Lanjut, sukses selalu Pak Direktur Bumdes, amanah dari pusat, amanah dari Pak Kubu nih. Ya. Nanti kita sama-sama untuk mengembangkan di program yang selanjutnya. Terima kasih untuk semuanya. Salam untuk Pak Menteri, Pak Kubu, ya, Pak Menteri Desa, Pak Yandri Susanto. Kami di daerah sudah mengaplikasikan arahan Pak Menteri. Terima kasih. Saya TAPM Kabupaten Kuningan. Salam berdesa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.